Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, selamat datang di I Love Korean. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Korea dari dasar ya. Jadi, seperti yang tadi kalian sudah pernah dengar ya, dari salam dari saya, bahasa Korea apa tadi? Annyeonghaseyo gitu ya. Atau bisa juga mungkin kalian pernah dengar Annyeonghasimika gitu ya. Sama saja, artinya halo atau apa kabar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Korea dengan mudah bersama saya, Guru Luhde. Ya, perkenalkan nama saya Luhde di sini. Kita akan belajar bahasa Korea dari dasar sampai nanti ke tingkat atas ya, supaya kalian bisa lancar berbicara dan menulis bahasa Korea. Nah, khusus percakapan bahasa Korea paling dasar untuk orang Indonesia. Di sini saya harapkan teman-teman yang belajar di I Love Korean akan bisa paham bahasa Korea lebih dalam dengan saya di sini karena penjelasannya melalui bahasa Indonesia gitu ya. Nah, hari ini adalah kelas pertama. 오늘은 첫 번째 시간입니다. Ya, jadi kelas pertama maka tidak perlu takut atau misalnya, aduh bahasa Korea susah, karakternya berbeda dengan alfabet di bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama, pelan-pelan, jadi nanti pasti teman-teman akan bisa bahasa Korea dengan lancar. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui kosakata untuk kelas kali ini. Jadi kalau di bahasa Koreanya ini saya bacakan ya. 수업에 꼭 필요한 어휘를 알려드릴게요 gitu ya. Jadi saya akan beritahu beberapa kosakata yang perlu kalian pahami dan konsentrasi ya supaya nanti belajar bahasa Koreanya bisa lebih lancar. Coba dengarkan dan ikuti. Nah, bahasa Koreanya 듣고 따라서 말해봐요 gitu ya. Jadi 듣고 따라서 말해봐요 gitu. Nah, kalimat yang perlu dipahami atau dimengerti di dalam kelas kali ini, yang pertama ada 알아봅시다. 알아봅시다. Yang artinya mari mencari tahu gitu ya. Ini apa? Itu apa gitu ya. Yang kedua, 따라 읽어보세요 gitu ya. Jadi ikuti dan bacalah. Jadi teman-teman nanti akan melihat tulisan gitu ya. Misalnya seperti ini ada tulisan 따라 읽어보세요 gitu ya. Jadi diikuti dan dibaca. Kemudian 같이 써볼까요 gitu ya. Apa artinya? Mari kita coba bersama menulis gitu ya. 같이 써볼까요 gitu. Lanjut. Ada banyak ya. Nah, yang ini perlu kalian camkan benar-benar ya karena cara menulis karakter Hangul di bahasa Korea. Yang pertama ada 왼쪽에서 오른쪽으로. Jadi dari kiri ke kanan. Oh, berarti kalau mau menulis Hangul di karakter bahasa Korea ya, harus dari kiri ke kanan. 왼쪽에서 오른쪽으로 gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan. Kemudian 위에서 아래로 gitu ya. Jadi dari atas ke bawah. Oh, berarti ada dua rumus. Yang pertama dari kiri ke kanan, kemudian pasti dari atas ke bawah. Oke, 위에서 아래로. Ya. Selanjutnya, seperti tadi ya kan ada 따라서 읽어보세요 ada ya. Nah, ini 읽어봅시다. 읽어봅시다. Yang artinya mari membaca. Mari kita coba membaca. Seperti itu. Nah, ini juga kalimat-kalimat yang akan sering teman-teman lihat atau sering saya sebutkan ya. Yang pertama ada lagi 다음을 볼까요? gitu ya. 다음을 볼까요? Kita lihat yang berikutnya atau yang selanjutnya gitu. Kemudian ada 만나요. Mungkin teman-teman yang sering melihat drama Korea juga sering ya mendengarkan kata ini, 만나요, yang artinya bertemu. Dan selanjutnya ada lagi momo gitu ya, bla bla bla, 다 됩니다 di sini. Ya, jadi itu 00 maksudnya bla 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 gitu ya, atau momomo gitu. 다 됩니다 yang artinya menjadi. Jadi misalnya menjadi guru atau menjadi artis gitu ya. Jadi di situ nanti pakai tata bahasa momo가 됩니다 gitu.
Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, teman-teman kan perlu tahu ya, oh iya, kelas kali ini kan kita kelas pengantar. Tapi di I Love Korean itu tidak hanya ada kelas pengantar. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, ada tingkatannya dulu. Dari tingkat pengantar sampai tingkat atas. Jadi di sini ada 4 tingkat. Kemudian untuk bidangnya ada banyak juga. Mulai dari percakapan bahasa Korea seperti kita sekarang belajar percakapan bahasa Korea. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang punya tujuan khusus, ingin belajar bahasa Korea untuk bisnis, maka ada bahasa Korea bisnis khusus gitu ya. Dan selanjutnya ada ujian teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Inggris kan mungkin pernah mendengar ujian TOEFL atau TOEIC gitu ya. Nah kalau di bahasa Korea kita punya ujian topik namanya. Topik. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menguji kemampuan bahasa Koreanya itu level mana, 1, 2, 3, 4, atau 5, 6, kalian perlu nanti ikut ujian topik. Dan di sini juga ada program khusus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin belajar khusus tata bahasa Korea saja, atau budaya Korea saja, bisa ikut program khusus ini. Nah sekarang kita ada di khusus percakapan bahasa Korea paling dasar. Paling dasar untuk orang Indonesia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat video ini ya, melihat kelas ini, kemudian oh ini kelas bahasa Korea level apa? Kita ada di tahap pengantar. Nah, untuk belajar bahasa kita perlu tahu bagaimana cara membaca karakternya atau hurufnya dan bagaimana cara menulisnya. Jadi di sini kita akan belajar menulis dan berbicara dalam bahasa Korea. Kalau misalnya ingin tahu bagaimana cara membaca ini, berarti 한국어로 말하고 쓰기를 배워요. Gitu. Jadi kita belajar berbicara dan menulis. Oke, pasti kita perlu tahu dulu dong karakter bahasa Korea itu ada apa aja. Ada yang tahu namanya apa karakter bahasa Indonesia? Bahasa Korea? Betul sekali, Hangul. Bukan Hangul ya teman-teman, Hangul gitu ya, Hangul. Nah di karakter Hangul ini kita ada 2 jenis karakter seperti di bahasa Indonesia. Ada konsonan dan juga ada vokal. Nah jadi di sini 우리는 자음과 모음을 알아야 해요. Gitu. Jadi kita harus tahu jaum, di sini jaum itu artinya konsonan, kemudian moum di sini artinya vokal. Kita akan belajar keduanya. Nah, yang pertama, sudah siap? Siapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Yang pertama kita akan pelajari karakter konsonannya dulu. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di bawah ya, ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan belajar 7 dulu konsonan dasar di bahasa Korea. Untuk namanya sabar. Kali ini kita akan mulai belajar dari konsonan 1. Ya. Ingat konsonan 1 tadi, 7 konsonan dasar itu ya. Nah, konsonan 1 kali ini kita akan belajar 7 konsonan dasar. Nah, yang perlu kalian tahu atau perlu kalian ingat juga bahwa di karakter Hangul ini ada nama karakter dan ada bunyinya, teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia kan nama karakternya A, bunyinya A. Tapi kalau di karakter Hangul itu ada nama karakternya apa gitu ya dan bunyinya seperti apa. Jadi kalian perlu tahu bahwa bunyinya dan suaranya atau dan nama karakternya itu berbeda. Jadi kalian mungkin perlu tahu bunyinya saja, tidak apa-apa. Oke, yang pertama di sini ada 4 karakter dulu ya teman-teman. Nah, saya kasih tahu namanya dulu ya, namanya. Yang pertama ada, sering melihat nggak karakter ini? Kira-kira namanya apa? Giok. Giok. Namanya ya, namanya giok. Kemudian bunyinya bagaimana kira-kira? Bunyinya. Ge, gitu bisa ya, ge. Kayak misalnya di kata 감사합니다 gitu ya. Atau 가자 gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. 가자, 가자 gitu. Ayo pergi gitu ya. Nah itu karakter giok. Bunyi ge. Kemudian ada karakter niun namanya. Niun. Sudah bisa ketebak kira-kira bunyinya bagaimana? Seperti N ya. Na, ni, nu, ne, no gitu ya. Niun namanya, bunyinya seperti huruf N. Yang ketiga, nama karakternya adalah diget.
diget. Oke, bukan diget. Bukan ya. Jadi lidahnya agak dipendekkan sedikit gitu. Diget. Seperti 감사합니다 gitu ya. 다. Seperti tadi ada kata 다음을 볼까요 gitu ya. Bunyi de. De. Kemudian terakhir di sini ada karakter real namanya. Real. Kalau kalian peka di sini, karakter real ini ketika di depan dia bunyinya seperti R. R gitu. Tapi di belakang seperti L. Jadi ini R atau L, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Tapi namanya real dan bunyinya bisa R, bisa L. Seperti di kata apa? Ramyeon. Pernah dengar mungkin ya? Ramyeon gitu ya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Tadi masih ingat aturan menulis karakter Hangulnya? Dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Kita lihat di sini. Tadi namanya apa? Giok ya, ke. Maka menulisnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Mau coba lagi ya? Kiri ke kanan, atas ke bawah. Oke, yang kedua, nien. Gimana kira-kira? Karena yang paling kiri yang ini, maka dari atas ke bawah dulu. Oke, kemudian kiri ke kanan. Silakan dicoba lagi ya. Lanjut. Untuk karakter diget tadi, bagaimana? Bunyi de ya dia. Ada 3 garis. Maka yang atas dulu. Yang atas dulu, kemudian atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan. Oke. Sudah bisa? Oke. Untuk yang karakter real, kira-kira bagaimana kalau karakter real? Apakah begini? Kayak 2 gitu? Bukan ya. Jadi di sini ada 3 cara menulisnya ya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama, kiri ke kanan dan atas ke bawah. Seperti ini. Oke. Kiri ke kanan, kemudian langsung ke bawah. Selanjutnya yang ini bagaimana berarti? Kalau misalnya mungkin teman-teman mikirnya, udah lanjut gampang aja seperti ini gitu. Salah ya. Jadi yang benar tadi ini yang tahap pertama seperti ini. Kemudian tahap kedua, garis tengahnya dari kiri ke kanan. Tidak boleh lupa ya, kiri ke kanan. Kemudian, yang ini bagaimana berarti? Kayak menulis yang ini tadi dia. Jadi, atas ke bawah dan kiri ke kanan. Agak susah ya, tapi bisa kok. Sekali lagi coba. Jadi, kiri ke kanan. Oke. Atas ke bawah. Kemudian ini garis terpisah lagi kiri ke kanan. Kemudian atas ke bawah dan kiri ke kanan lagi. Seperti ini cara menulis karakter real. Oke, banyak ya coretannya, kita hapus dulu. Nah, coba ulang lagi kita dari karakter apa tadi namanya? Giok, betul sekali. Giok. Bagaimana cara menulisnya bagaimana? Betul, kiri ke kanan, atas ke bawah. Sekali lagi di samping, kiri ke kanan, atas ke bawah. Gitu ya. Oke, sudah bisa? Langsung lanjut ya. Gampang, kalau giok masih gampang. Selanjutnya pun masih gampang. Tadi bunyi apa? Nien, betul sekali. Maka yang ini atas ke bawah, kiri ke kanan. Coba sekali lagi. Atas ke bawah, kiri ke kanan. Gampang ya, cuma garis-garis doang gitu. Belum, ini masih dasar ya teman-teman. Sabar. Oke, selanjutnya apa? Diget, betul. Bunyi de ya. Tadi, du gitu ya. Bagaimana cara nulisnya tadi? Masih ingat? Apakah yang bawahnya dulu? Bukan ya, harus dari atas. Atas dan kiri. Jadi pacuannya itu atas dan kiri. Maka yang paling atas yang ini jadi seperti ini. Kiri ke kanan dulu. Kemudian bawah. Kemudian kanan lagi. Oke, coba dicontoh di sini. Kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan lagi. Ya, Bu Guru maunya gampang aja begini gitu. Nggak boleh ya, jadi nanti kalau misalnya kalian ada ujian menulis, kan perlu tahu tuh bagaimana cara teknik menulis yang benar. Baik di bahasa Indonesia pun ada loh ya urutannya cara menulis karakter alfabet yang benar. Jadi untuk diget, kiri ke kanan, oke, atas ke bawah, dan
kiri ke kanan lagi. Diingat-ingat ya. Nah, ini masih gampang tadi. Yang real nih yang susah nanti, coba. Real, masih ingat? Bukan seperti menulis angka 2, tapi harus dari yang atas dulu. Kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian dia yang tengah harus terpisah ya garisnya. Dia ditulis sendiri seperti ini, kiri ke kanan. Baru sisanya nyambung boleh seperti ini. Jadi atas, bawah, kiri, kanan. Begitu ya. Coba sekali lagi. Real. 1. Oke. 2. Kemudian 3. Sudah bisa? Oke, bagus sekali. Sudah bisa. Nah, selanjutnya, tadi real ya udah bisa. Lanjut kita coba pasangkan konsonan-konsonan tadi itu dengan bunyi vokal. Jadi di sini mungkin kalian lihat ya yang di atas. Itu karakter apa lagi? Itu kayaknya kita belum belajar. Belum ya? Ini untuk tambahan aja supaya bisa menyuarakan dari karakter konsonan 4 di atas. Yang pertama, oke, saya keluarkan dulu di sini. Ini bunyi A ya teman-teman. Bunyi A, maka tinggal dipasangkan aja, digabung. Tadi karakter giok bunyi ke dengan A. Maka menjadi K gitu ya. K yang ini. K. Bukan ga. Beda ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kita terbiasa dengan cara pelafalan yang kuat gitu. Ga gitu. Tapi kalau di bahasa Korea agak ringan aja. Ga. Selanjutnya ada nah. Nah. Gampang ya. Selanjutnya ta. Ta. Bukan da. Beda ya. Ta. Jadi lidahnya itu menempel di belakang gigi bagian atas. Ta. Oke. Selanjutnya ada ra. Ra. Tidak perlu sampai ra gitu, nggak ada ya. Di bahasa Korea kita tidak melafalkan real dengan kuat. Jadi ra. Agak ringan aja. Ramyeon gitu ya. Ramyeon. Oke. Selanjutnya kita ada vokal o. O. Kayak di kosakata tokoh di bahasa Indonesia ya, tokoh. Jadi bukan o tapi o. Oke. Maka bunyinya bagaimana ini? Ko. Ko. Nah, selanjutnya yang sering kalian dengar pasti ya, no. Oke. No yang artinya kamu gitu ya. No. Selanjutnya ada to. To. Oke. Biasanya to ini juga kalian akan sering mendengar ya, artinya lebih, teman-teman. To gitu ya. Terakhir di sini ada ro. Ro. Oke. Kalau yang ini bagaimana? Vokal apa kira-kira? Ada yang pernah tahu mungkin, pernah dengar? O ya. Jadi kalau yang ini tadi O, yang ini O, maka digabung dengan gioknya tadi menjadi ko. Ko. Oke, selanjutnya no. Ya kayak di bahasa Inggris ya. No gitu ya, no. No. Selanjutnya ada to. To. Oke. Dan ada ro. Ro. Oke, ini kayaknya kecoret ya barusan. Oke. Selanjutnya ada bunyi vokal garis doang ya, ini sret gitu aja. Ini bunyi e, teman-teman. E. Oke, kayak di bahasa Indonesia mungkin gelis, gelis, ge, e. Maka sudah tertebak dengan giok dia menjadi ge. Sekali lagi, ge. Oke, yang ini ne. Ne. Selanjutnya te. Te. Oke, dan ada re. Re. Oke, yang terakhir. Di sini ada vokal garis satu aja, kira-kira bunyi apa? Betul sekali. I. Bunyi I. Maka tinggal ditambahkan dengan konsonan-konsonan yang tadi kita pelajari. Yang pertama ada ki. Ki. Kemudian ni, ya. Ni. Kemudian ada di. Bukan di. Beda ya, dengan di bahasa Indonesia beda. Ini
di, di. Oke, terakhir ada ri, ri. Nah, kita ulang lagi nih, muncul warna kuning semua. Sekali lagi kita coba bersama-sama ya, dari awal. Ada ka, kemudian na, kemudian ta, kemudian ra. Oke, di sini ada ra. Kemudian ada ko. Dan no ada, kemudian ada to. Selanjutnya ro. Selanjutnya ko. Kemudian no. Ini to. Selanjutnya ada ro. Oke, betul. Ke, ne, te, dan re. Baris terakhir. Ini ya tadi. Ki, ki, ni, ti, ri. Oke, bagus sekali. Sudah bisa berapa nih? Ada 20 bunyi ya. 20 bunyi kita udah pelajari. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu contoh kosakata yang menggunakan bunyi-bunyi yang sudah kita pelajari di sini. Kita akan belajar kosakata. Pasti penasaran kan? Nggak mungkin kita cuma belajar ka, ko, ko gitu ya. Pasti harus tahu kosakatanya juga. Oke, kalau lihat dari gambar-gambarnya, ada apa saja di sini? Tas ya, kemudian ada pohon, ada kita menyebutnya diamond gitu ya, atau intan mungkin ya. Kemudian ada radio. Kira-kira bagaimana penyebutan dalam bahasa Koreanya? Yang pertama, 가방. 가방. Kita tadi sudah belajar bunyi ka. Maka di sini 가방 yang artinya tas. Selanjutnya, apa kira-kira? Oh, saya tahu. Nah, betul sekali. Nah, yang ini belum tahu ya, yang bawahnya. Nah, apa? Namu. Namu. Yang artinya pohon. Oke, yang ini mungkin agak susah ya teman-teman. Ya, kalau di bahasa Korea itu karena ini serapan dari bahasa Inggris, dia menjadi 다이아몬드. 다이아몬드 gitu ya. 다이아몬드. Oke, tadi kita udah belajar ta dan de di sini. Nah, selanjutnya ada gambar apa di bawah? Betul ya, radio. Dan di bahasa Koreanya pun sama, yaitu radio gitu ya. Tapi biasanya kita menyebutnya radio, seperti itu. Radio. Jadi kita udah belajar ya, kana, tara tadi ya, 4 karakter konsonan dasar. Oke, selanjutnya berarti masih sisa 3. Coba kita lihat. Oke, kira-kira ini karakter apa lagi gitu ya. Tapi saya tadi familiar dengan yang ini. Sepertinya ada di kata namu tadi ya, namu. Ada kotak ini juga. Betul sekali. Jadi ini karakter namanya miem, teman-teman. Miem. Sudah tahu kira-kira bunyi apa? M ya, seperti bunyi M. Cara menulisnya bagaimana? Ini tadi karena saya sendiri pun punya kebiasaan menulis yang mungkin perlu diperbaiki ya. Jadi yang benar, kita tulis yang kiri dulu. Jadi atas ke bawah. Oke. Kemudian kita bikin atapnya dulu. Apa berarti? Kiri ke kanan dan atas ke bawah. Jadi kita bikin rongga dulu gitu ya, baru ditutup garis. Inilah karakter miem, bunyi M. Kemudian sebelahnya, apa nih? Kayak kursi terbalik ya, kursi terbalik gitu. Nah, ini namanya adalah karakter biep. Biep. Oke. Sekali lagi bisa diulang, biep. Bukan biep, bukan ya, tapi biep. Agak lebih ringan. Cara menulisnya bagaimana kira-kira? Ada yang bisa menebak? Oh, saya tahu. Gambar dulu 2 garis, kemudian 2 garis lagi. Betul sekali ya. Jadi, kita gambar yang berdiri dulu, atas ke bawah ya. 2 pagar, kemudian kita bikin yang horizontal begini. Jangan lupa dari yang atas dulu ya. Jadi kalau misalnya dari yang bawah begini,
Salah ya. Jadi harus yang dari atas kemudian yang bawah. Tadi nama karakternya apa? Biep. Oke, bunyi B. B. Kayak mungkin kalian pernah dengar di drama juga ya. Babo gitu ya. Ada bunyi seperti itu. Ini dari kata atau karakter biep. Selanjutnya, ini kayak apa ya? Kayak atap rumah bentuknya. Gitu. Nah, ini namanya siut, teman-teman. Siut. Bunyi S ya. Cara menulisnya biasanya sih saya seperti ini ya cara menulisnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa melihat di dokumen file gitu ya, ada bentuk-bentuk yang seperti ini kadang-kadang. Ada yang begini gitu ya. Tapi yang jelas seperti orang berdiri. Ada kakinya gitu. Jadi biasanya ada di kata sarange gitu ya. Pernah dengar ya mungkin? Sa itu dari karakter siut ini. Oke, kita sudah belajar 3 karakter baru di sini. Ada apa tadi? Miem, ya, bunyi M, kemudian biep, bunyi P, ya, kemudian siut, ya, bunyi S. Lanjut lagi, latihan lagi menulisnya. Bagaimana? Dari yang kiri dulu, kemudian atas kiri ke kanan, atas ke bawah, baru ditutup. Gitu. Coba sekali lagi. Bagaimana tadi? Yang pertama, oke ini 1, oke, kemudian kiri kanan, sret, ini 2, lanjut terakhir 3. Gitu. Jadi ada 3 tahap cara menulis miem. Apa sekali lagi namanya? Miem. Oke. Pintar ya teman-teman. Lanjut. Yang kedua, ada karakter biep. Sekali lagi, biep. Ada berapa tahap berarti cara penulisannya tadi kita lihat? 4 ya. Yang pertama, 1, 2, kemudian 3, 4. Gitu ya. Jadi kayak gambar kursi terbalik. Coba sekali lagi, karakter biep. 1, 2, kemudian 3, 4. Bunyi B. Babi, bu, bebo. Babo, gitu ya. Biep. Lanjut. Karena masih gampang ya, kita lanjut dulu. Bunyi karakter siut tadi ya. Gitu ya. Sa gitu ya. Sa. Cara menulisnya hanya 2 tahap. Yang kiri dulu, baru yang kanan. Oke, sekali lagi, kiri dulu, baru yang kanan. Oke, sampai sini paham? Kemudian, lagi kita berlatih. Oke, saya munculkan dulu yang dengan vokal, apa tadi teman-teman? A. Oke, betul sekali. Vokal A, maka di sini ada bunyi apa? Ma. Ini ya, ma. Bawahnya. Bunyi apa kira-kira? Bunyi karakter biep tadi ya, B, menjadi pa. Oke. Bawahnya lagi, terakhir, sa. Kayak ya angka 1, saya, gitu ya, sa. Selanjutnya tadi ini vokal apa? O ya. O, di sini ada mo. Oke, bawahnya. Po. Nanti biasanya kalian akan mendengar bunyi po itu di burger ya. Burger itu bahasa Koreanya pogo. Jadi ini dari bunyi biep dengan o. Po gitu. Selanjutnya so. Oke, so. Kemudian dengan vokal O ya, tadi di sini kita udah belajar vokal O, maka menjadi mo. Kayak bunyinya sapi ya, mo gitu ya, mo. Kemudian ada bo. Kalau ini digabung menjadi pabo gitu ya, bo. Selanjutnya so.
Oke, so ini ada artinya juga di bahasa Korea yaitu sapi. Nanti mungkin kalian pernah dengar kata sogogi gitu ya. Itu artinya daging sapi gitu ya. Bisa menulis kan sekarang pasti? Sogogi. Coba ditulis nanti. Kemudian ini karakter vokal U. Gampang. Ada mu. Oke. Kemudian bu ya, bu dan su. Oke, su. Tadi masih ingat ini vokal apa? Maka ada bunyi me, be, oke, bunyi be dan se, oke, sekali-sekali gitu ya, se. Terakhir dengan vokal i. Oke, kalau vokal i lucu ya, jadinya mi gitu ya, mami. Di sini ada ma, ada mi gitu ya. Mi, kemudian bi. Mungkin ada yang tahu, oh aku tahu bi, penyanyi gitu ya. Rain gitu ya, bi. Ya, bi itu artinya hujan teman-teman. Jadi bi ya. 비가 내려요 gitu, mungkin pernah dengar. Nah, itu artinya hujan. bi. Kemudian ada si. Si ini bisa berarti puisi di bahasa Korea ya. Bisa juga jam. Nanti kalian mungkin pernah dengar si ya, myeotsi gitu ya, jam berapa gitu bisa dengar. Oke, sekali lagi kita coba semua. Ya, yang pertama ada ma, kemudian pa, sa, mo, kemudian ada po, so, oke, mo. Kok saya masih belum bisa membedakan ya bunyi O dengan O. Jadi mulutnya harus lebih lebar ya. O, tadi ini mo, yang ini mo. Oke, jadi agak lebih bulat ya. Mo. Kemudian bo. Selanjutnya so. Mu. Bu. Su. Me, be, yang bawahnya ini se, kemudian mi, bi, si. Nah, tadi kita sudah belajar 3 konsonan dasar selanjutnya. Jadi kita sudah total belajar 7 konsonan dasar di sini. Oke, sebelum kita lanjut lagi, mungkin teman-teman perlu mengingat tadi ada apa saja sebelumnya? Ada karakter ke, tadi ada ke, te gitu ya, ne, kemudian ada bunyi m, bunyi be, bunyi se gitu ya. Oke, lanjut di sini kita akan mencoba praktekkan 3 karakter ini dalam kosakata di bahasa Korea. Ada kosakata apa kira-kira? Coba di sini menarik. Oke. Karena kita hidup di lingkungan sempat mengalami corona ya, maka muncul gambar masker, teman-teman. Masker. Apakah masker di bahasa Korea juga masker? Mirip ya. Yang pertama, maske. Oke. Maske. Masih ingat ya, ini tadi vokal e, jadi ma, se. Nah, ini kita belum belajar ya, nanti kita akan belajar. Ke, bunyi ke. Jadi masker di bahasa Korea itu maske. Maske. Agak cepat ya ngomongnya. Maske gitu. Selanjutnya ada buah pisang. Oke, kalau pisang karena tidak ada bahasa Korea aslinya ya, mereka ambil serapan dari bahasa Inggris yaitu banana. Lucu ya, banana. Mungkin kalian yang pernah melihat drama Korea sering melihat banana uyu gitu ya, susu rasa pisang ya teman-teman. Nah, ini dari kata banana. Selanjutnya, buah yang juga sering muncul di buku-buku bahasa Korea ya. Buah apel yaitu sakwa. Sakwa. Wah, ini menarik nih. Vokalnya dia nggak cuma satu ya, tapi ada 2 vokal. Nanti kita akan belajar juga. Jadi tetap stay tune ya, ikut bersama kami di sini. Sakwa yang artinya buah apel. Nah, mari kita coba tulis bersama sekarang. Gimana tadi? Bunyi karakter giok tadi bagaimana cara menulisnya?
Oke, betul sekali. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Oke, masih gampang. Selanjutnya, karakter Nien tadi, atas ke bawah, kiri ke kanan. Yang ini, Diget. Kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah dan kiri ke kanan lagi. Oke, jadi seperti ini ya untuk karakter Diget. Yang terakhir, bagaimana tadi ada 3 tahap, masih ingat? Ada 3 tahap. Saya tulis sini ya. Atas bawah, kiri kanan atas bawah, kemudian 1 garis, kemudian atas bawah, kiri kanan. Sekali lagi, kiri kanan atas bawah. Oke, kemudian garis, kemudian atas bawah, kiri kanan. Berarti nggak bisa ya tulisnya langsung sambung gitu. Nggak boleh ya, harus latihan 3 tahap menulis karakter real. Oke, 4 tadi sudah, yang 3 selanjutnya. Miem, tadi bagaimana? Harus ingat urutannya ya, tadi ini dia juga 3 tahap ya. Jadi, atas ke bawah dulu. Kemudian, oke, jadi kita bikin rongga dulu, baru ditutup. Sekali lagi, mau sekali lagi. Oke, 1, oke, kemudian 2, baru 3. Seperti ini. Miem ya, tadi bunyi M. Selanjutnya, biep. Bagaimana biep tadi? Ada berapa tahap? 4, yaitu karena garisnya ada 4 ya. 1, 2, oke, kemudian 3, 4. Sekali lagi, 1, 2, ya, kiri kanan, kemudian atas bawah. Oke, bagus. Yang terakhir, gampang ya, ini cuma 2 tahap, jadi yang kiri dulu. Ya, kiri dulu. Kiri, kemudian kanan. Kalau misalnya saya mau nulis lurus gini boleh? Boleh, ini kan karena karakter fontnya ya, jadi dia agak melengkung seperti ini. Tapi mau menulis lurus juga sama. Sama-sama bunyi S, gitu ya. Nah, ini ada contoh penulisan nama ya. Di sini coba tulis nama Anda, gitu. Nah, kebetulan saya punya nama Korea. Ada yang bisa baca mungkin? Ryu Hara, gitu ya. Mungkin yang ini tadi kita udah belajar ya. Kita udah belajar yang A, tadi vokal A ya, Hara. Bagaimana kira-kira cara menulis Ryu Hara di sini? Yang pertama dari realnya dulu ya tadi ya. Jadi kiri ke kanan seperti ini. Kemudian 1 garis, lanjut atas bawah kiri kanan. Kalau yang ini kan tadi belum belajar, tapi kita bisa tebak ya. Kira-kira bagaimana? Yang atas dulu. Ini ya, yang atas dulu. Kemudian yang bawah 2 garisnya dari yang kiri dulu. Kiri, kanan. Oke, Ryu. Oke, ini bunyi Yu teman-teman, nanti kita akan belajar. Ryu, kemudian ini karakter H ya, Hyet, nanti kita akan belajar juga dengan bunyi karakter vokal A. Maka dibaca H, kemudian ada Ra. Tadi ini harus disambung ya nulisnya, jadi 3 tahap. Maka kalau dibaca Ryu Hara. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Song Joong Ki gitu, atau nama artis yang lain, bisa coba ya tulis ya. Oke, selanjutnya. Karena tadi kita udah belajar semua materi ya, ada 7 karakter konsonan dasar. Nah, kita sekarang coba untuk tulis bersama teman-teman. Yuk bareng-bareng ya. Bunyi tadi apa? Giok, maka kiri kanan atas bawah. Oke. Silakan dicoba. Sudah? Lanjut. Tadi karakter Nien. Atas bawah, kiri kanan. Silakan dicoba. Sudah bisa? Oke, lanjut. Tadi ini bunyi D. Nama karakternya Diget. Bagaimana cara menulisnya? 1 garis dulu yang atas, kemudian kayak gambar C tapi dari yang atasnya dulu ya. Coba sekali lagi.
kiri ke kanan, yang atas, kemudian seret gitu ya. Jadi ada 2 tahap. Selanjutnya, tadi karakter real ya. Ada 3 tahap. Yang pertama 1. Oke. 2, kemudian 3. Tadi nama karakternya real, bunyinya R gitu ya. Oke, selanjutnya karakter meme. Ini tadi yang susah. Bagaimana cara menulisnya? Yang kiri dulu. Oke, 1. Kemudian atas dan bawah 2. Lanjut ditutup seperti ini. Silakan dicoba. Sudah? Oke, lanjut. Karakter Biep. Tadi ada 4 tahap. Semuanya garis satu-satu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahap. Coba ditulis sekarang. Sudah dicoba? Selanjutnya ada karakter Shiut tadi ya namanya. Shiut, bunyi S. Gampang ya, tinggal ikutin saja. Yang kiri dulu, jangan lupa dari kiri, kanan, atas, bawah ya. Jadi atas, bawah gitu. Kiri, kanan, seperti ini. Oke, dicoba dulu. Sudah bisa. Nah, ini kita sudah mau berakhir ya. Tadi kita udah belajar 7 karakter dasar aja, panjang banget gitu ya, nggak apa. Nanti kalian bisa cepat pinter bahasa Korea. Jadi wajib diingat bahwa kita sudah belajar 7 karakter, ya. Coba kita pasangkan dengan karakter vokal A ya. Jadi kana, tara, ma, pasa, seperti itu ya. Jadi ada 7 karakter konsonan dasar yang perlu kalian ingat. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita bahas yang lebih banyak lagi karakter Hangul di sini. Jadi, untuk konsonan dasar sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Annyeong keseyo. Terima kasih.